Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajarnya ya. Kan kemarin kita sudah libur 2 hari, berarti hari ini harus semangat belajarnya ya, tetap jaga kesehatannya, sholatnya juga ya harus ditingkatkan, harus dijalankan ya. Nah, hari ini kita belajar tematik ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Lalu yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. Lalu yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Lalu yang keempat, setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Lalu yang keenam, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dalam alam dengan lengkap. Sekarang kita belajar tema 4 ya, subtema 1 yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Silahkan dibuka buku paket tema 4-nya ya. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari ya, muatan IPS, jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Nah, terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia ya, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai ya. Nah, setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Nah, contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain yaitu tanaman teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, berkebun teh adalah contoh pekerjaan di dataran tinggi ya. Lalu yang kedua yaitu jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani ya. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang ya. Bertani padi adalah contoh pekerjaan di dataran rendah ya. Lalu yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai. Nah, pantai merupakan bagian dari dataran
rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Nah, umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Nah, mencari ikan adalah contoh pekerjaan di pantai ya. Nah, jadi setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda ya. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ya. Maka dari itu masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Lanjut ke muatan IPA ya. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Maka dari itu kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ya. Karena sumber daya alam itu berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Nah, berikut contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu penanaman kembali hutan yang gundul ya, atau reboisasi. Nah, contohnya pada gambar yang pertama nih ya. Lalu yang kedua yaitu membuat tambak di aliran sungai ya, untuk dibudidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang ya. Membuat tambak untuk dibudidaya ya, seperti ikan atau udang. Nah, lalu yang ketiga yaitu meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas ya, seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang ya. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Nah, berikut beberapa manfaat dari tumbuhan bakau. Yang pertama yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Abrasi itu adalah gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing. Nah, tanah akan mengikis tebing tersebut ya, itu disebut abrasi. Nah, dengan adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Nah, lalu manfaat yang kedua yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Nah, daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan ya. Dengan demikian udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Nah, lalu yang ketiga yaitu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut ya. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan tanaman bakau di pesisir pantai ya. Nah, menjaga kelestarian tumbuhan bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir ya. Alasannya yaitu pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Nah, jadi hutan bakau perlu dijaga kelestariannya ya, karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan serta dapat menjaga keseimbangan alam. Nah, jika tanaman bakaunya rusak ya, maka keseimbangan alam akan terganggu ya. Nah, lalu di sini ada sebuah peta pikiran dan diagram Venn ya, bisa kalian salin di buku paketnya halaman 4 ya. Yang pertama, peta pikiran pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia.
Ya, bisa kalian salin. Peta pikiran yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Ya, yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Lalu yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Yang kelima, peta pikirannya yaitu mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Yang keenam, yaitu menghindari teknik ladang berpindah. Ya, yang ketujuh, peta pikirannya yaitu mencegah terjadinya pencemaran air. Ya, yang kedelapan yaitu menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya, kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ya, lalu di sini ada diagram Venn ya. Bisa kalian salin di halaman 5 buku paketnya ya. Tulis hasil dalam diagram Venn yang harus memuat dua jenis pekerjaan ya. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Nah, contohnya di sini jenis pekerjaannya yaitu petani dan nelayan. Nah, daerah bekerjanya petani di sawah, nelayan di laut ya. Kalian tulis di diagram yang tersedia ya. Lalu apa yang dikerjakan di petani ya, pekerjaan petani yang dikerjakan yaitu menanam padi. Pada nelayan yang dikerjakan yaitu mencari ikan. Nah, lalu hasil yang diperolehnya apa? Petani hasil yang diperolehnya yaitu menghasilkan padi. Nelayan menghasilkan ikan. Dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja, dampaknya pada pekerjaan petani, dampak bagi masyarakat dan pekerja yaitu masyarakat mendapatkan beras ya. Pada pekerjaan nelayan masyarakat mendapatkan ikan ya. Silakan kalian salin di buku paketnya ya pada diagram Venn yang tertera di halaman 5. Lanjut, muatan bahasa Indonesia ya, mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Ya, selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai dan memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Nah, ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya yang pertama yaitu data buku ya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali diperlukan pengumpulan keterangan mengenai suatu hal. Keterangan tersebut disebut data. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan data yaitu mengenai pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Nah, data yang dikumpulkan yaitu berupa judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Lalu yang kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku ya. Inti cerita yaitu inti bagian atau pusat cerita yang diringkas dan dirangkum menjadi sebuah sinopsis singkat suatu cerita. Lalu yang ketiga yaitu manfaat membaca buku tersebut ya. Nah, lalu yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 2-3, lalu halaman 7-9 dan halaman 10 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.